Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 20 April 2021. Yesus adalah roti kehidupan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 51 sampai dengan bab 8 ayat 1a dan Injil Yohanes 6 ayat 30 sampai dengan 35. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, banyak di luar sana kita melihat bagaimana orang-orang yang hidup kelihatannya mati. Mereka mengalami yang namanya mati walaupun hidup, seakan-akan seperti zombie. Mereka menjalani hidup dengan penuh kesedihan, merasakan dirinya seolah-olah selalu diterpa masalah, merasakan dirinya sebagai orang yang paling menderita di dunia ini. Hidup terasa tak bergairah, merasa terasing dan selalu bersungut-sungut tak mensyukuri hidup ini. Keputusasaan menimpa di dalam diri mereka sehingga mereka hidup di dalam kefrustasian dan stres. Apakah kita termasuk bagian dari mereka, saudara? Apa yang bisa membuat orang hidup lebih hidup? Dunia telah menyediakan segala-galanya yang membuat kepuasan, kesenangan, bahkan makanan yang membuat kita kenyang. Namun itu semua, saudara-saudara, tak dapat membuat hidup lebih hidup lagi. Semuanya hanya sementara, tidak kekal. Dalam Injil hari ini, Yesus bersabda, "Akulah roti kehidupan. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Tuhan Yesus menegaskan siapa dirinya di sini, saudara. Dia adalah makanan yang akan membuat orang yang memakannya tidak lapar lagi. Namun saudara-saudaraku sekalian, ada syaratnya. Kita mau datang kepadanya dan memakan dia. Artinya saudara, menyantap dia dan membuka diri untuk dialirinya sehingga ia hidup di dalam diri kita. Ia juga menegaskan siapa dirinya, saudara. Dia adalah minuman yang tidak membuat orang haus lagi. Syaratnya, saudara, adalah percaya. Percaya bahwa Yesus sendiri yang akan mengalir di dalam tubuh kita dan memenuhi kehausannya. Hanya di dalam dialah orang akan mengalami kepenuhan hidup yang sesungguhnya. Bukan kepenuhan yang semu dan sementara yang diberikan seperti yang diberikan oleh dunia ini, saudara. Tuhan adalah pusat kepenuhan hidup yang akan membuat hidup kita lebih hidup lagi. Saat kita menumpukan kepenuhan hidup pada uang, benda, pribadi lain, kekuasaan, maka kita hidup namun mati, saudara. Sebaliknya saat kita menumpukan kepenuhan hidup pada Tuhan, maka hidup kita penuh dengan harapan, bukan keputusasaan lagi. Apakah yang kita cari di dalam hidup ini, saudara? Sumber kehidupan atau sarana kehidupan apa yang kita cari? Realitanya, saudaraku yang terkasih, begitu banyak manusia mengarahkan seluruh perhatiannya, pikirannya, kekuatannya, dan hatinya demi mencari sarana hidup. Adalah benar bahwa masalah sarana hidup bukanlah perkara yang gampang. Demi mempertahankan sarana hidup, banyak orang yang berkorban dan mengorbankan orang lain. Demi sarana hidup, banyak orang yang berusaha bekerja siang dan malam untuk mencari, bahkan menyerahkan seluruh hati, pikiran, tenaga, dan waktunya untuk melakukan sesuatu. Dan demi sarana hidup, sering terjadi manusia menjadi objek dari sesuatu, bukan subjek dari sesuatu. Akibatnya, saudara, manusia menjadi kehilangan kemanusiaannya.
Salah satu sarana hidup yang kita maksudkan adalah persoalan makanan atau roti. Sebab tidak ada yang paling dibutuhkan oleh manusia, yaitu makanan atau roti yang menjadi lambang sesuatu yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan saudara, secara realita pula, mengikuti Yesus hanya ingin melihat tanda-tanda mukjizat dan mendapatkan makanan. Hal ini terdengar dari ungkapan, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu. Ayat 30. Padahal saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam pasal sebelumnya Yesus telah banyak melakukan tanda mukjizat. Misalnya saudara, Yesus mengubah air menjadi anggur pada pesta di Kana. Yesus menyembuhkan orang sakit di tepi kolam Bethesda. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus berjalan di atas air. Yesus telah banyak melakukan mukjizat. Tapi menurut orang, banyak itu terjadi hanya sebagai kebetulan saja, saudara. Inilah kita yang selalu mengejar berkat, 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 dan berkat, saudara. Tetapi bukan membutuhkan Yesus itu sendiri. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus meluruskan cara pandang kita yang berusaha mengikut Yesus, saudara. Bahwa yang sesungguhnya kita semua butuhkan lebih dari makanan secara fisik, yaitu makanan rohani. Renungan hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, mau mengingatkan kepada kita semua, hidup kita yang utama adalah Yesus. Menerima Yesus sebagai roti dan hidup berarti hidup di dalam keselamatan. Hidup di dalam keselamatan berarti hidup berkelimpahan atau tidak kelaparan lagi. Karena Yesus sendiri bersabda, akulah hidup, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Menerima Yesus sebagai roti hidup, saudara-saudara, juga berarti dengannya kita akan selalu diyakinkan dan menjadi pemenang yang sanggup bertahan menghadapi serangan-serangan si jahat, si iblis dengan gemerlapan duniawi. Tujuan si jahat, si iblis hanya satu, saudara-saudaraku, yakni memporak-porandakan kehidupan kita, mencuri satu persatu berkat-berkat Allah di dalam hidup manusia sehingga menimbulkan kekacauan. Misalnya, rumah tangga yang tak kunjung harmonis, generasi muda yang jatuh di dalam cengkeraman narkoba, penyakit sosial masyarakat, dan lain sebagainya. Ketidakpuasan akan apa yang dimiliki, perseteruan di dalam pekerjaan, perpecahan di dalam masyarakat, dan lain-lain sebagainya, saudara. Itulah si jahat, si iblis. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau mencari Dia Yesus Tuhan kita penuh iman. Iman kepercayaan kita lah yang menerima Yesus, bukan lagi tanda. Yesus Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu. Engkau telah menawarkan diri bagi kami sebagai roti kehidupan. Biarlah kami boleh selalu berimankan penuh percaya, selalu mencari Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.